Kembali lagi di ZoRC, ayo main. Pada video kita kali ini saya udah kedatangan daripada Gardan MN128 nih teman-teman, untuk kita pasang di HBZP. Kira-kira apakah Gardan MN128 ini bisa menjadi gardan pengganti bagi HBZP sekaligus untuk mengganti dockbone menjadi koper? Buat teman-teman yang ingin tahu prosesnya, ayo simak videonya sampai habis. Assalamualaikum, kembali lagi di ZoRC, ayo main. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat ketika menonton video ini ya teman-teman. Oke, untuk itu kita sudah kedatangan gardan dari MN128 yang saya kira dimensinya ini nggak berbeda jauh dengan gardan standar dari HBZP nih teman-teman. Sebab itu saya penasaran untuk bisa mengaplikasikan gardan MN128 ini ke HBZP nih. Kira-kira bisa nggak ya dijadikan sebagai alternatif untuk mengganti gardan standarnya. Karena di video kita yang lalu kita sudah coba untuk menggantikan dockbone daripada HBZP, dan akhirnya kita memodif daripada axle bridge-nya dari gardan standar, dan juga gigi transmisi dari gardan standar kita modifikasi, dan alhamdulillah kita sudah lakukan tes dan berhasil nih teman-teman. Dan akhirnya bisa menjadikan solusi untuk mengganti dockbone menjadi koper nih teman-teman. Dan sejak itu ada beberapa komentar juga di kolom komentar yang pengen minta untuk dicarikan gardan alternatif, kira-kira gardan apa sih yang sesuai dengan HBZP. Untuk itu sini saya coba setelah saya cari-cari, kayaknya yang agak murah meriah dan terjangkau itu adalah gardan dari MN128 ini nih teman-teman. Karena di ujung ini kita udah lihat, ini tinggal kita pasangin untuk bagian kopernya aja ya. Jadi kayaknya udah bisa dibelikan kopel langsung PNP gitu. Untuk gardannya sendiri ini saya dapatkan di marketplace, nanti seperti biasa akan saya letakkan linknya di deskripsi. Oke, sebelum kita pasang saya penasaran banget dengan bagian dalam daripada gearnya nih teman-teman. Apakah gearnya sudah metal atau masih menggunakan gear plastik standar ya. Jadi ya udah, kita akan coba buka dan melihat daripada isi dari gear gardannya nih teman-teman. Oke, ini dia isi dalam daripada gear gardannya teman-teman, yang bisa kita lihat. Dan alhamdulillah ya terbuat daripada kuningan cor ya teman-teman. Jadi dia nggak memakai gardan plastik lagi ya. Jadi untuk MN128 ternyata gardan standarnya sudah menggunakan kuningan. Jadi lebih kuat ya, tapi emang nggak sekuat yang baja berwarna hitam. Tapi oke lah ya, untuk gardan standar saya pikir untuk ZP udah lebih dari cukup. Oke, kita akan lanjut ke bagian gardan depan. Oke, nih dia di bagian gardan depan udah bisa kita buka, dan ternyata sama seperti bagian gardan di belakang, ini juga terbuat daripada kuningan atau cor-coran kuningan ya teman-teman. Jadi ya cukup lumayan kuat lah ya untuk ZP saya pikir. Jadi nanti kita akan tes aja, kita akan pakai selama pemakaian, nanti kita lihat apakah ada kendala atau tidak dengan ZP ini. Ya, bagian gear gardan udah kita cek, dan sekarang kita akan coba cek di bagian bodi daripada gardan ini ya teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, bodinya masih menggunakan plastik standar ya. Plastiknya tapi cukup solid. Ini udah ada baut rodanya, udah dapat dari paket pembelian saya. Dan di sini hex-nya sudah hex 12 mili ya teman-teman. Jadi udah bisa langsung di PNP dengan velg dari aftermarket ya. Jadi udah tinggal pasang aja. Dan di bagian steeringnya ini udah menggunakan joinnya, ini udah pakai SVD ya teman-teman. Jadi udah cukup kuat ya untuk standaran daripada HBZP ya. BTW saya dapatkan gardan ini sebenarnya copotan ya teman-teman. Jadi copotan daripada MN128, tapi kondisinya ini sepertinya baru benar-benar dicopot gitu. Jadi memang fresh like new ya. Jadi gak ada bekas pemakaian sih sebenarnya, masih mulus banget. Dan metal couple yang saya pakai adalah metal couple ini ya teman-teman. Nanti seperti biasa linknya akan saya sertakan di deskripsi. Ini harganya cukup terjangkau aja teman-teman. Jadi untuk project ini saya pakai yang murah meriah aja. Ini panjangnya sekitar 84 sampai 100 mm ya teman-teman. Jadi sepertinya cukup, dan lubangnya ini dengan diameter 5 mm. Jadi langsung PNP dengan gardan MN128, dan juga nanti dengan
as yang dimodifikasi ke bagian gigi transmisi daripada HBZP nih. Dan ini adalah gear transmisi dari HBZP ya teman-teman, yang udah saya modifikasi dengan menggunakan kunci L sebagai asnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti untuk pengerjaannya bagaimana, nanti saya akan berikan linknya di deskripsi di video sebelumnya, karena kita sudah memodifikasi daripada kopel ya teman-teman, dari dog bone menjadi kopel untuk HBZP. Jadi pengerjaannya sama. Jadi saya akan nggak jelasin di sini. Nanti teman-teman tinggal klik aja link yang saya berikan di deskripsi untuk video sebelumnya. Oke, nanti ini pasangnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia udah langsung pas ya. Kita tinggal pasang baut kutunya. Nanti kita akan coba pasang ke HBZP-nya. Ayo, let's go. Oke, ini untuk gear transmisinya udah kita pasang di bagian dinamo daripada ZP ya teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya saya udah berikan coakan agar kopelnya nanti nggak nyangkut. Jadi posisinya bolongannya kira-kira seperti ini. Sama persis dengan video kita sebelumnya. Nah, jadi panjang dan lebar daripada coakan itu nanti seperti ini teman-teman. Jadi si kopelnya nggak menyangkut ke bagian daripada bodi HBZP. Jadi kita coaknya seperti ini, jadi lebih aman untuk bagian kopelnya. Tapi sebelum dinamo kita pasang, saya akan coba pasang dulu di bagian gardan belakang dulu nih teman-teman. Jadi sebelum bagian gardan depan, saya ingin coba pasang gardan di bagian belakang dengan menggunakan link rod yang masih standar nih teman-teman. Apakah kira-kira bisa terpasang dengan gardan dari MN128 ini? Oke, di sini saya akan coba pasang dengan dudukan standar daripada gardan HBZP sebelumnya ya. Jadi kira-kira dengan gardan M128 nanti kita akan coba lihat apakah dari lebar sok, dudukan sok dan linknya bisa masuk ke gardan MN128 ini teman-teman. Setelah satu sok terpasang, yang saya notice adalah ternyata ukuran lebar daripada dudukan sok ke gardan MN128 ini kurang lebar teman-teman. Jadi sok yang satunya itu nggak bisa kepasang ya, alias maksa. Jadi terpaksa saya harus melakukan modifikasi pada dudukan sok, yaitu memindahkan sok dudukannya di bagian luar ini nih teman-teman. Jadi bukan di bagian dalam terjepit seperti ini, tapi akan saya pindahkan di bagian luar. Ketika sok kita pindahkan ke bagian luar, saya baru notice juga kalau daripada skrup bawaan itu nggak bisa nyampe untuk megang ke lubang yang satunya ya teman-teman, karena ukurannya terlalu pendek. Jadi kayaknya kita harus memodifikasi lagi di sini dengan menggunakan M2 dengan ukuran panjang sekitar 2 cm nih. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini saya juga disiapin baut M2-nya teman-teman ya. Apabila diperlukan nanti kita bisa pakai untuk memperkuat daripada skrup M2-nya nanti. Jadi nanti skrupnya kan akan kita lewat sini dan tembus ke belakang teman-teman. Jadi nanti kita akan bor di bagian tonjolan-tonjolan ini nih. Biar nanti skrupnya bisa masuk dengan pas menahan daripada soknya. Jadi di bagian depan dan belakang dekat tower bridge-nya ini ada tonjolan. Jadi nanti kan kita coba lubangi dengan bor kecil ya teman-teman, seukuran baut M2-nya. Dan inilah penampakan di bagian tower bridge yang sudah kita lubangi dengan menggunakan bor untuk dudukan skrup M2-nya ini teman-teman. Jadi skrup M2-nya kan panjangnya 2 cm, jadi paling nggak sedikit banyak ujungnya pasti akan menembus ke bagian ini. Dan nanti kita perkuat lagi dengan baut M2-nya jika dibutuhkan ya. Untuk link rodnya di sini saya menggunakan link rod standar dari bawaan HBZP nih teman-teman, karena saya penasaran apakah link rod standar ini masih bisa kita pasangi dengan gardan dari MN128. Jadi misalkan ternyata bisa, berarti bisa menjadikan alternatif mendandani ZP ini dengan biaya yang cukup terjangkau ya teman-teman. Oke, di sini sok sudah kita pasang dengan nambahin daripada bautnya teman-teman di bagian dalam ya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk nambah kekuatan daripada pegangan skrup dan juga soknya. Iya, dan sekarang kita lanjut untuk bagian daripada link rodnya teman-teman. Ini saya mau coba pakai link rod standarnya ya. Kita akan coba pasang dulu dengan gardan MN128-nya. Tapi kalau saya lihat di sini daripada link rod standar bawaan HBZP ini kayaknya nggak nyampe. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pasang di sini dengan ukuran dari gardan MN128 ini, jaraknya itu dia terlalu ngangkang nih teman-teman. Jadi kita akan ukur dulu untuk posisi gardannya teman-teman. Jadi di sini kelihatan gardannya kurang maju, jadi terlalu mundur ya. Karena posisi daripada link rod yang di bagian dalam ini kepanjangan dan link rod yang di bagian luarnya jadi nggak nyampe. Jadi kita pasang dengan bagian luar, jadi bisa kelihatan dia posisi daripada gardannya udah jauh lebih sesuai ya teman-teman dengan standar dari HBZP. Di sini kelihatan bahwa link rod di bagian dalam ini ternyata kepanjangan. Jadi akhirnya saya mau coba ngakalin dengan memotong link rod di bagian dalamnya
sesuai panjang daripada link rod di bagian luar. Jadi biar dalamnya ini nggak kepanjangan teman-teman. Oke, nanti kita akan coba potong. Jadi sepertinya di bagian tekukan ini nih, bagian tekukan teman-teman bisa lihat ya, di bagian tekukan itu sepertinya yang akan saya potong ini kan saya berikan tanda terlebih dahulu. Ya, ini tandanya untuk nanti kita bor teman-teman. Setelah kita bor nanti baru kita potong. Ya, ini bagian link rod udah terlepas dan teman-teman bisa lihat di sini udah ada yang kita titikin ya, kelihatan ya teman-teman di sini. Jadi nanti itu bagian yang kita bor dan ujung yang bulatnya itu yang udah bolong akan kita potong. Ya, ini udah saya potong bagian ujung bulatnya. Jadi kita tinggal bor di bagian tekukan yang tadi udah kita kasih tanda dengan menggunakan cutter. Untuk hasil jadinya lebih kurang seperti ini teman-teman. Jadi udah ada lubang untuk baut penahan di bagian gardan daripada MN128-nya. Oke, kita akan coba pasang lagi ke sasis HBZP teman-teman ya. Kira-kira link rod yang tadi udah kita potong dan bor ini apakah panjangnya sesuai dengan gardan dari MN128 dan posisinya apakah bagus ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah video untuk memberikan alternatif buat teman-teman yang budgetnya lagi kepepet tapi ada gardan MN128. Jadi siapa tahu bisa jadi alternatif untuk menggantikan gardan standar ZP yang tadinya menggunakan dogbone menjadi couple. Dan untuk tips yang kali ini saya akan menggunakan link rod yang masih standar daripada bawaan dari HBZP nih teman-teman. Jadi siapa tahu bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan memang masih ingin menggunakan link rod daripada HBZP, siapa tahu ini bisa menjadi solusinya. Dan juga apabila teman-teman mau ganti ke link rod yang metal yang ada di pasaran juga nggak ada masalah. Oke teman-teman, dan akhirnya ini udah terpasang ya. Jadi udah kita potong dan pas, dan ternyata untuk ayunannya nggak ada masalah. Ini juga jadinya lebih rigid daripada bawaan daripada gardan yang sebelumnya ya teman-teman. Ini ring rodnya jadi terlihat lebih rigid. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk coba tempelin dulu ke bodinya teman-teman ya. Kira-kira ini untuk dudukan daripada bannya pas apa enggak. Iya, ini kita coba dengan pakai ban ya teman-teman, dan posisinya di spakbor ternyata pas, nggak terlalu mundur dan nggak terlalu maju, jadi pas banget di tengah. Untuk pemasangan gardan di bagian depan di sini link rodnya harus ada yang di switch teman-teman atau dipindahkan posisinya. Jadi yang di bagian luar ini tekukannya kita pindahkan bagian kiri ke kanan dan bagian kanannya ke kiri ya teman-teman, biar dia tekukannya pas dengan tekukan di gardan MN128-nya. Iya, setelah kita rubah posisinya ini jadi linknya pas dengan gardan MN128-nya nih teman-teman. Untuk gardan bagian depan ini ternyata kita nggak motong-motong bagian linknya teman-teman. Jadi cukup ngerubah yang link bagian luarnya posisi yang kiri ke kanan dan kanan ke kiri, dan akhirnya ini pas ya teman-teman. Ini jarak mainnya juga pas, sudut miringnya juga mirip dengan yang bagian belakang. Setelah link rod selesai kita setel, kita lepas lagi gardannya untuk pasang servo ya teman-teman. Nah di sini steering rodnya saya tetap memakai bawaan dari MN128 karena untuk yang metal dari ZP ini kurang panjang teman-teman. Jadi kita pakai dari yang standar MN128 dulu. Iya, servo selesai, langsung kita pasang gardannya dengan couple-nya ke sasis dari ZP. Akhirnya kita bisa memasang gardan daripada MN128 ini ke sasis standar dari HBZP nih teman-teman. Hanya dengan melakukan modifikasi pada link rod standarnya HBZP. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes. Ya, akhirnya bisa ya. Jadi nggak ada kendala nih teman-teman. Jadi couple-nya bisa berfungsi dengan baik pada gardan MN128 dan juga link rod yang udah kita modifikasi ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang lengkap dengan bannya. Ya, ini dia ban udah terpasang dengan bodi lengkap teman-teman. Seperti yang kita lihat sama-sama bahwa gardan MN128 yang setelah kita modif dengan link rod yang udah kita potong dari bawaan ZP. Dan untuk posisi daripada bannya juga udah nggak ada masalah ya teman-teman. Di spakbor HBZP nya juga kelihatannya pas ya, nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin mengganti gardan daripada HBZP dengan menggunakan gardan dari MN128. Tentu juga dengan menggunakan modifikasi sedikit pada bagian link rodnya. Nantikan untuk video test trail berikutnya, dan jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe dan share video ini jika belum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.